Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap di rumah aja ya. Kita percaya, kita bisa. Berjumpa kembali dengan Ustazah Maike. Bagaimana kabar Ananda hari ini di rumah? Alhamdulillah, semoga semua dalam kondisi baik dan sehat ya. Jangan lupa untuk menjaga kesehatan, makan yang teratur, istirahat yang cukup, serta berolahraga. Mari kita mulai pelajaran hari ini. Tonton videonya sampai habis ya. Hari ini kita akan belajar tema 2, subtema yang pertama, pembelajaran keempat, muatan ilmu pengetahuan sosial. Apakah kalian semua di rumah sudah siap mengikuti pembelajaran hari ini? Atau jangan-jangan masih ada yang tidur nih? Semoga saja tidak ya, karena yang Ustazah tahu Ananda kelas 5 ini rajin-rajin. Langsung saja yuk kita mulai pembelajaran pada hari ini. Indonesia memiliki kondisi geografis yang sangat beragam, karena negara kita ini bentuknya adalah negara kepulauan. Ada wilayah daratan dan ada juga wilayah perairan. Kondisi geografis yang beragam ini menyebabkan beragam pula jenis kegiatan ekonomi yang ada di masyarakat sekitar. Nah, dari kalian ini ada yang tahu tidak pengertian dari kegiatan ekonomi? Oke, kegiatan ekonomi adalah semua kegiatan yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, terutama di bidang pekerjaan yang akan kita bahas ini ya. Ya, berikut ini ada jenis kegiatan ekonomi di masyarakat. Yang pertama ada pertanian, kemudian perkebunan, peternakan, perikanan, pertambangan, kehutanan, perdagangan, perindustrian, serta pelayanan jasa. Mari kita bahas satu persatu ya jenis kegiatan ekonomi yang ada di masyarakat. Yang pertama itu ada perkebunan dan pertanian. Indonesia dikenal sebagai negara agraris, maka banyak penduduknya itu bermata pencaharian sebagai petani. Usaha yang meliputi yaitu pertanian dan perkebunan yang biasa terdapat di daerah pedesaan ataupun pegunungan. Berbagai jenis tanaman tumbuh subur dan menghasilkan sekali banyak bahan pangan. Hasilnya itu antara lain ada padi, jagung, kelapa sawit, kedelai, teh, sayuran, serta buah-buahan. Nah, inilah contoh kegiatannya. Ini ada orang yang bertani. Nah, petani padi. Dia menghasilkan padi ya yang dikonsumsi oleh manusia. Kemudian ada teh. Ini petani teh, panen teh yang bisa juga dinikmati oleh konsumen atau orang banyak. Kemudian ada kelapa sawit nih. Kelapa sawit, kemudian jagung, kemudian kedelai, serta sayur dan buah. Selanjutnya ada peternakan. Peternakan adalah usaha budidaya hewan yang hasilnya diambil serta dimanfaatkan. Hasil peternakan itu berupa daging, telur, susu, kulit, dan bulu. Kegiatan ini dapat dilakukan dalam skala kecil ataupun rumahan, masyarakat ataupun dalam skala besar yaitu oleh lembaga atau masyarakat tertentu. Peternakan hewan sendiri itu dibagi menjadi 3. Nah, di sini ada peternakan hewan besar. Peternakan hewan besar ini meliputi seperti sapi, kerbau, serta kuda. Kemudian ada peternakan kecil, hewan yang kecil. Contohnya itu ya seperti kambing, domba, kelinci, dan biri-biri. Dan yang ketiga itu ada peternakan unggas. Nah, peternakan unggas itu biasanya contohnya itu seperti ayam, itik, kemudian burung ataupun puyuh. Ini tadi contoh jenis kegiatan ekonomi di peternakan. Selanjutnya ada perikanan.
Jenis kegiatan ini memanfaatkan air baik di sungai, laut, rawa, kemudian waduk, empang, sawah, serta kolam. Secara umum usahanya itu dibedakan menjadi dua ya, ada budidaya ikan air tawar. Contohnya itu jenis ikannya ada ikan lele, ikan nila, ikan mujair, ikan gurami, serta ikan mas. Kemudian untuk budidaya ikan air laut itu biasanya yang kita temukan adalah udang, kerang, rumput laut, mutiara, serta garam. Yang berikutnya ada pertambangan. Di Indonesia, dilihat dari kondisi geologisnya, wilayahnya itu banyak mengandung barang tambang. Jadi, banyak potensi barang tambang yang melimpah dan dimanfaatkan untuk kemakmuran atau kesejahteraan masyarakatnya. Kemudian, barang tambang sendiri itu dibedakan 3. Yang pertama, ada barang tambang mineral. Nah, ini contohnya penambang tambang barang mineral logam. Itu contohnya seperti emas, perak, tembaga, timah, bauksit, serta nikel. Kemudian di sini ada penambang tambang barang non logam. Contohnya itu seperti belerang, gipsum, marmer, serta batu gamping. Nah, yang ketiga ini barang tambang sumber energi. Contohnya seperti minyak bumi, batu bara, serta gas alam. Inilah contoh kegiatan dari pertambangan. Kehutanan. Hutan sangat berperan penting sebagai paru-paru dunia. Hutan juga berfungsi sebagai tempat berkembangnya fauna. Dari segi lingkungan, hutan menjadi daerah resap air. Untuk meningkatkan hasil hutan dengan cara menanam berbagai macam tumbuhan kayu seperti mahoni dan pohon jati. Nah, ini bisa diperhatikan. Dahulu itu hutan Indonesia asri, sejuk, serta rindang ya, seperti contoh yang ada di gambar. Nah, yang sekarang ini banyak orang-orang itu yang memanfaatkan hutan dengan tidak bertanggung jawab, hingga kondisi hutan itu menjadi seperti ini, gersang, kemudian gundul, tidak ada pohon-pohon. Kemudian jika mereka mengambil tidak dikembalikan lagi atau ditanam kembali gitu. Hal ini menyebabkan apa? Hutan kita ini ya kurang gitu. Oksigennya gitu yang kita hirup otomatis juga kurang. Jadi banyak sekali fauna itu yang tidak punya tempat tinggal akibat ulah tangan manusia. Kawasan hutan di Indonesia sekarang ini perlu dihijaukan kembali agar hutan tidak semakin rusak. Jika hutan kita rusak, kita tidak dapat memanfaatkan hutan tersebut. Tetapi jika hutan kita kembali hijau, maka hasil hutan kita akan kembali melimpah. Maka dari itu, untuk kalian yang masih muda-muda, ayo kita sama-sama jaga hutan kita supaya hutan kita itu tetap hijau gitu. Karena mereka sangat banyak manfaat untuk diri kita pribadi maupun hewan-hewan yang tinggal di dalamnya. Berikutnya ada perdagangan. Perdagangan adalah kegiatan membeli barang dagang dan menjualnya kembali kepada konsumen. Perdagangan itu tidak hanya mencakup daerah atau satu negara saja ya. Bahkan perdagangan itu bisa dilakukan dengan antar negara. Secara ekonomi, kegiatan ini itu ditandai dengan kegiatan ekspor ataupun impor. Ekspor adalah menjual barang dari dalam negeri ke luar negeri. Sedangkan impor itu usaha memasukkan barang dari luar negeri masuk ke dalam negeri kita. Ini yang disebut dengan perdagangan. Perindustrian. Perindustrian adalah kegiatan mengubah bahan mentah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi.
Usahanya bisa dilakukan perorangan ataupun kelompok. Usaha ini dapat dikelompokkan menjadi 3. Ya, yang pertama itu ada usaha rumah tangga, industri rumah tangga atau home industry. Biasanya pekerja yang digunakan ini tidak lebih atau kurang dari 5 orang ya, karena hanya skala kecil saja. Contohnya itu yang biasa dibuat yaitu seperti di gambar itu ibu-ibunya sedang membuat kerajinan tas. Kemudian selain itu juga bisa dalam pembuatan kue, tempe, tahu, dan yang lainnya. Yang kedua itu ada yang disebut dengan industri sedang. Nah, industri ini itu menggunakan tenaga kerja sekitar 20 sampai dengan 99 orang. Jadi tidak genap sampai 100 ya. Contohnya industri apa aja? Itu ada perangkat mobile, kemudian servis komputer, serta merakit perangkat lunak dan yang lainnya. Yang ketiga itu ada yang ketiga ini industri besar. Industri besar ini itu jumlahnya lebih banyak ya, 100 orang ke atas. Nah, karena apa? Namanya juga industri besar, jadi otomatis yang digunakan tenaga kerjanya itu jumlahnya sangat banyak sekali. Hasil yang dibuat pun juga jumlahnya itu banyak. Contoh nih, industri tekstil, kemudian industri dalam pembuatan produk makanan dan minuman kemasan, ataupun industri kertas. Makanya dia dinamakan dengan industri besar, karena barang-barang yang dihasilkan itu jumlahnya sangat banyak, berbeda sekali dengan industri rumah tangga ataupun industri sedang. Yang terakhir ada pelayanan jasa. Ya, kegiatan ini yaitu melayani masyarakat ya, bentuknya berupa pelayanan terhadap konsumennya. Apa aja sih? Nah, di sini ada guru. Tugasnya apa atau jasanya dia apa? Yaitu melayani murid-muridnya, mengajar itu. Kemudian dokter, jasa yang dia berikan yaitu kepada pasiennya dengan cara merawat ataupun mengobati pasien yang sedang sakit. Kemudian yang terakhir itu desainer, jasanya yaitu membuat desain atau baju untuk si konsumennya. Nah, ini tadi ya pembelajaran kita pada hari ini tentang jenis kegiatan ekonomi yang ada di masyarakat. Semoga apa yang saya sampaikan pada hari ini itu dapat bermanfaat untuk kalian. Semangat terus belajarnya ya, jangan lengah, jangan putus asa. Ketemu kembali dengan Ustazah di pembelajaran selanjutnya. Terima kasih. Demikianlah video pembelajaran pada hari ini. Semoga bisa bermanfaat untuk semua. Selamat belajar dan sampai bertemu kembali. Tetap semangat, kita percaya, kita bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.